18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ya, lanjut. Selanjutnya, saya serahkan ke moderator. Baik, saya akan melanjutkannya, Bu. Menurut RA, Kosatna, anak-anak adalah manusia muda dalam umur muda dan jiwa yang muda terpengaruh dengan keadaan dan sekitarnya. Untuk itu perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Masuk di ruang lingkup anak, yang pertama itu ada A, keluarga. Keluarga merupakan dasar yang sangat penting dalam bentuk mengarahkan dan mendidik anak mengenai pertumbuhan, perkembangan, dan pola tingkah kelakuan sebagaimana mestinya. Di mana keluarga khususnya orang tua merupakan orang terdekat yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab besar terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak, sekaligus sebagai tempat anak untuk berlindung, merasa didengarkan, diterima, dan dihargai. B. Sekolah. Sekolah merupakan bagian dari kehidupan anak untuk belajar, bersosial, bertanggung jawab, melatih mental, membangun kepercayaan diri, dan mengembangkan segala potensi yang ada dalam dirinya. Sekolah juga berperan sebagai fasilitas dalam mengarahkan, membangun, dan mendukung proses perkembangan anak secara menyeluruh dan optimal sesuai dengan nilai, harapan maupun norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. C. Lingkungan atau masyarakat. Lingkungan mempunyai peran dan pengaruh dalam perkembangan karakter anak. Bila anak tumbuh dan berkembang di lingkungan yang baik, maka hal tersebut juga membawa pengaruh yang baik bagi anak. Begitupun sebaliknya, jika anak bertumbuh di lingkungan yang buruk, maka akan dapat mengeluarkan hal buruk dan kebiasaan yang tidak baik bagi anak. Untuk itu, orang tua harus memperhatikan mempengaruhi lingkungan terhadap anak dan masyarakat diharapkan dapat memberi contoh yang baik bagi anak. Baik, dilanjutkan oleh Angel Lawli. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Ini dibuka, Bu, sesi pertanyaannya. Sedikit kali presentasinya. Cuma 2 aja. Mana lagi yang punya grup ini? Cuma kalian bertiga aja ya? Marta ya? Iya, Bu, karena udah kami ringkas semua, Bu. Berapa kali? Ya udahlah, buka aja lah pertanyaan. Sisi tanya jawab, silakan. Baik, demikian presentasi kami. Jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas, kami buka sesi pertama sebanyak 2 orang. Saya, Bu. Bu, saya ingin bertanya, Bu. Itu ada yang mau bertanya, itu Marta. Ya, silakan Nova, lanjutkan. Ya, terima kasih Saudari Marta. Nama saya Muhammad Hairul Nova Pangaribuan. Saya dari kelompok 5. Saya ingin bertanya. Karena tadi isi apanya kan cuma tentang pengertian anak. Nah, saya ingin bertanya bagaimana posisi anak dalam hukum? Apakah anak mempunyai hak sebagai anak seutuhnya? Dan bagaimana kekuatan hukum dari keterangan saksi korban di bawah umur atau anak? Nah, kaitannya dengan hukum pidana itu apa dan seperti apa? Bisakah keterangan tersebut dianggap sebagai pembuktian hukum? Nah, mengingat banyak kasus sekarang kan kekerasan terhadap anak, pencabulan, pemerkosaan, yang mana oknum penyelidik atau saksi korban anak itu tidak dapat dianggap sebagai salah satu alat bukti. Nah, jadi itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Iya. Lanjut, ada lagi yang bertanya? Satu orang lagi penanya.
Ayo, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Tinggal satu penanya lagi nih, diberi kesempatan sama kelompok pertama. Baik, kalau misalnya belum ada, kami coba untuk menjawab pertanyaan Khairul Nova ya. Teman saya Khairul Nova. Yang pertanyaannya gini ya, maksudnya gini, kenapa saksi korban itu atau saksi korban ya, atau saksi pelaku? Enggak, Biar sebelumnya diluruskan gitu. tanya dulu. Porsi Iya, anak kenapa dalam hukum- saksi Ah, di bawah umur tidak dianggap sebagai saksi gitu maksudnya? Iya, itu satu. Gitu ya Udah gitu, Khairul Nova. saya Pertanyaannya menanya biar juga, diluruskan. posisi akan- Baru ya gini. Menurut undang-undang dan saya yang pelajari selama saya kuliah, kenapa anak-anak itu tidak disebut sebagai alat bukti atau saksi? Baik, dengar Saudara Nova. Kenapa ini ya, biar didengar, kenapa anak itu tidak bisa dibuat sebagai alat bukti atau saksi itu dikarenakan anak-anak yang di bawah umur 18 tahun belum dikatakan dewasa. Itu ada di undang-undang Maaf, hukum pidana. saya ulangi, bukan Baik. itu pertanyaan saya, saudara Doni. Pertanyaan Jadi- saya itu Jadi ditanya, Tolong dipersimpel. kenapa Ya, kenapa anak iya kan kamu tanyakan kenapa anak-anak tidak bisa dijadikan ya kita bilang dijadikan sebagai alat bukti, itu pertanyaannya kan? bukan itu. Makanya kamu dengar dulu gitu kan. Saya bertanya di sini. Iya, makanya kan tadi kan saya luruskan kembali tadi loh. Itu makanya saya Kamu luruskan panjang kali kembali. pertanyaanmu, intinya aja Kamu buat. salah gitu. Kamu Iya. meluruskan, Tolong kamu diulangi salah lagi gitu. pertanyaannya apa? Khairul Nova Saudara. coba diulangi dulu. Nah, Soalnya saya itu ulangi ya, saya ulangi. Makanya didengar dulu gitu kan. Bagaimana posisi anak dalam hukum? Apakah anak mempunyai hak sebagai anak seutuhnya saja ataukah ada hal lain? Lalu bagaimana kekuatan hukum dari keterangan saksi korban di bawah umur? Nah, Oh iya. kaitannya itu dengan hukum pidana itu seperti apa gitu. Oke. Itu yang saya tanya. Bukan Oh seperti iya, kamu. makanya kan ini kan dijawab satu-satu. Oke, gini, Iya. biar saya jawab ya. Anak itu mendapatkan dia sebagai anak seutuhnya, itu benar yang kamu bilang, satu. Oke, udah terjawab satu kan? Kalau untuk dikaitkan untuk dalam hukum pidana, anak itu sebenarnya yang di bawah umur, ada yang misalnya gini, ada anak-anak itu dia dikatakan 13 tahun ke bawah. Itu Undang-Undang nomor 23, Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Itu anak-anak yang dikatakan itu anak-anak, sangat anak-anak sekali kalau kita bilang ya. Itu umur 13 tahun ke bawah. Kalau misalnya dia 13 tahun ke atas itu dibilang remaja. 18 tahun ke atas itu dibilang dewasa. Baik, jadi kalau saya bilang menurut Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai saksi anak itu harus 18 tahun ke atas kalau di hukum pidana. Saya nggak Kalau minta gini, enggak, biar saya itunya. jelaskan, makanya Kamu jangan dengar dipotong dulu. Dengar dulu. Poin dari Enggak, pertanyaan makanya saya jangan itu dipotong kamu dulu. dengar Gini, dulu. gini Oke. maksudnya. Don, Jangan dipotong biar dulu, makanya saya aku bilang bantu jawab. Boleh? Ibu enggak, dengarin bentar ya. dulu. Dengar Iya, dulu makanya kalian gini. berdua, jangan berdebat sama Alsi di situ Iya, ya. maksudnya gini. Ya Iya. udah Bu, Saksi. biar saya tengah aja Bu. Muhammad Khairul beri kesempatan Iya. Doni menjelaskan. Setelah dia menjelaskan Jangan dipotong nanti dulu, kan bila belum selesai kurang saya. Pas, nah baru boleh Ya Bu. ajukan Iya, makanya bilang. instruksi ya. Gini Khairul Nova, makanya ya Oke. gini Khairul Nova, biar saya jelaskan. Tadi kan satu kan udah terjawab sebagai anak seutuhnya, kan itu kamu benar bilang benar. Ini yang saya bilang itu kan sebagai saksi itu maksud saya gini. Saksi dalam hukum pidana walaupun dia hukum acara perdata pun, anak yang di bawah 18 tahun itu tidak bisa, bukan tidak bisa, sebenarnya belum bisa untuk menjadi alat bukti atau saksi. Jadi kalau misalnya tidak ada misalnya saksi, anak umur di bawah 18 tahun itu bisa jadi saksi tapi ada dalam pengampuan namanya dia. Ngerti? Dalam pengampuan itu misalnya didampingi orang yang sudah dewasa gitu.
Makanya anak yang di bawah 18 tahun itu tidak bisa jadi alat bukti karena mereka masih belum bisa dipegang omongannya karena belum dewasa. Itu dia. Kalau misalnya di bawah umur, dia dibilang itu dalam pengampuan atau didampingi orang dewasa atau yang lebih tua daripada dia, seperti orang tuanya, kakaknya, abangnya yang di atas 18 tahun, gitu kayak Nova. Itu dia undang-undang tahun berapa dia? Ya, undang-undang yang kamu maksud tadi pidana undang-undang berapa? Saya bertanya sama kamu, saudara Doni. Iya, itulah enggak, ini yang saya jelaskan menurut hukum pidana, hukum acara pidana, bukan bukan KUHP ya. Ini KUHP yang saya bilang ini. Nah, karena acara berundang-undangan itu diatur dalam KUHP dan pasal-pasalnya diatur dalam KUHP. Oke. Oke, udahlah ya. Oh, udah terjawab lah itu ya. Soalnya ada lagi satu presentasi lagi ya. Ya, Bu, ya, Bu. Ya udah ya, Muhammad Baik, Khairul Bu. dan Doni ya. Jadi udah mantap lah itu, udah bagus pertanyaannya bagus ya terkait dengan pengertian dan ruang lingkup anak ya. Si Muhammad Khairul tanya posisi anak seperti apa, kemudian Doni juga menjawabnya juga dengan bagus, dia pakai dasar hukumnya itu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ya. Jadi Ibu rasa sudah pas ya, yang bertanya sangat baik ya Muhammad Khairul, Ibu apresiasi, bagus sekali pertanyaannya. Dan juga Doni juga sangat baik dalam menjawab ya, hanya saja mungkin untuk di presentasi aja ya, kelompok 1 ini terlalu sedikit ya. Jadi untuk presentasi kelompok kedua nanti Ibu harapkan lebih padat, jelas, dan lebih maksimal. Kemudian penanya juga jangan lagi Muhammad Khairul lagi ya, yang lain ini kan banyak ini pesertanya Ibu lihat. Jadi nanti di presentasi kedua Ibu harapkan adalah 2-3 penanya ya. Oke? Baik, silakan ditutup untuk presentasi kelompok 1. Atau ada lagi yang ingin bertanya ini tentang pengertian dan ruang lingkup anak? Ibu kasih kesempatan lah 1 orang lagi, silakan. Ada lagi yang mau bertanya kepada kelompok 1? Ditutup aja, Bu, kalau memang tidak ada yang bertanya, Bu. Oke ya, pas ya. Baik, silakan Doni ditutup presentasinya. Baik, dikarenakan teman-teman tidak lagi bertanya dan kami sudah menjelaskan hasil presentasi kami. Kalau ada kata-kata yang tidak enak, mohon dimaafkan. Kalau ada yang buruk ditinggalkan, ada yang baik disimpan. Baik, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, baik ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Jadi untuk Doni, untuk Muhammad Khairul ya, untuk Marta, kemudian siapa lagi tadi? Khairul Nisa ini ya. Nah, itu ada penilaian dari Ibu ya. Jadi siapa yang bertanya ya, siapa yang mempresentasikan, itu nilainya beda dengan yang diam-diam aja ya. Oleh karenanya nanti di presentasi selanjutnya yang lain Ibu harapkan keaktifannya. Kalau mau nilai bagus harap aktif ya. Karena ini penilaian terakhir ya di presentasi kita di 2 hari terakhir ini ya. Oke, untuk selanjutnya di presentasi grup kedua ya. Grup kedua udah ready semua ini orangnya. Belum, Bu. Cuma 2 orang, Bu. Ya udah nggak apa-apa, 2 orang pun jadi ya, tapi nanti nilainya beda sama yang nggak ikut ya. Oke, Bu padakan dulu untuk pertemuan presentasi ke-1. Kita lanjut di link selanjutnya ya untuk presentasi kelompok kedua. Nanti Ibu akan share link lagi untuk presentasi kelompok kedua 5 menit setelah ini Ibu tutup. Dan untuk besok kita jam 5 sore lagi ya. Jam 5 sore presentasi kelompok 3, 4, 5. Jadi besok lebih lama mungkin ya. Karena tadi sudah Ibu jadwalkan sebenarnya 1, 2, 3. Ternyata kelompok 3 japri Ibu. Mereka tidak bisa hari ini karena kendala pekerjaan. Jadi besok lebih banyak kelompok 3, 4, 5 untuk mempersiapkan bahan-bahan materinya ya. Ibu akhiri untuk sesi pertama, kita lanjutkan untuk sesi kedua ya.